Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang Kerajaan Demak. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Dampak setelah wafatnya Sultan Trenggana. Kematian Sultan Trenggana menyebabkan kursi kekuasaan Demak dalam keadaan kosong. Kekosongan kursi kekuasaan Kerajaan Demak tidak disia-siakan oleh putra sulung Sultan Trenggana, yaitu Sunan Prawoto. Sunan Giri dengan sepuh Kerajaan Demak bersepakat mengangkat Sunan Prawoto sebagai Raja Demak keempat dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar Jima Bueningrat keempat. Tahun 1548 Masehi, Sunan Prawoto memiliki cita-cita untuk mengislamkan seluruh Jawa serta berkuasa seperti Sultan Turki. Cita-cita Sunan Prawoto pada kenyataannya tidak pernah tercapai. Sunan Prawoto lebih sibuk sebagai ahli agama daripada mempertahankan kekuasaannya. Satu persatu daerah bawahan Demak yang pernah ditaklukkan Sultan Trenggana berkembang bebas, sedangkan Demak tidak mampu menghalanginya. Akhirnya, pada masa pemerintahan Sunan Prawoto, Kerajaan Demak tidak memperluas wilayah kekuasaan. Justru terjadinya awal kehancuran bagi Kerajaan Demak. Pelantikan Sunan Prawoto sebagai Raja Demak keempat berakibat rasa kecewa terhadap Arya Penanggasan. Arya Penanggasan merasa lebih berhak menduduki tahta sebagai Raja Demak keempat karena sebelum Sultan Trenggana dilantik menjadi Raja Demak ketiga, terjadi sebuah peristiwa pembunuhan Pangeran Sekar Sedalapen, ayah Arya Penanggasan, oleh Sunan Prawoto. Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggana, membunuh Pangeran Sekar Sedalapen yang dianggap sebagai penghalang bagi Sultan Trenggana untuk menjadi Raja Demak ketiga. Pembunuhan terjadi di sebuah jembatan sungai saat Pangeran Sekar Sedalapen dalam perjalanan pulang dari sholat Jumat. Dari segi usia, Pangeran Sekar Sedalapen lebih tua, sehingga merasa lebih berhak atas tahta Kerajaan Demak daripada Sultan Trenggana. Namun Pangeran Sekar Sedalapen lahir dari selir Raden Fatah, yaitu putri Adipati Jipang. Sedangkan Sultan Trenggana lahir dari permaisuri putra Sunan Ampel. Sultan Trenggana merasa lebih berhak menduduki tahta Kesultanan Demak. Pada saat terjadi proses pergantian kekuasaan Kerajaan Demak setelah wafatnya Sultan Trenggana yang menyebabkan perang saudara di antara keluarga Kerajaan Demak dan berujung pada keruntuhan Kerajaan Demak. Dari penjelasan di atas dapat dipahami, setelah meninggalnya Sultan Trenggana, para anggota keluarga kerajaan saling memperebutkan tahta seorang raja, sehingga menyebabkan pertengkaran antara sesama keluarga. Maka dampak dari hal tersebut, Kerajaan Demak bukan hanya mendapati serangan dari luar kerajaan, melainkan juga mendapat serangan dari dalam kerajaan itu sendiri. Kerajaan Islam Demak di Jawa masa pemerintahan Sultan Trenggana. Eksistensi Sultan Trenggana dalam menyebarkan Islam. Sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, Kerajaan Demak sangat berperan besar dalam proses Islamisasi pada masa itu. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan sebagai pusat penyebaran agama Islam. Wilayah kekuasaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Di samping itu, Kerajaan Demak juga memiliki pelabuhan-pelabuhan penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Jaratan, dan Gresik
yang berkembang menjadi pelabuhan transito. Namun sayangnya, Kerajaan Demak tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan. Bisa dipastikan bahwa pada tahun 1546 Masehi, Kerajaan Demak berakhir. Pati Unus digantikan oleh Trenggana yang dilantik sebagai Sultan oleh Sunan Girijati dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Ia memulai pemerintahan pada tahun 1524 sampai 1546 Masehi. Pada masa Sultan Demak yang ketiga inilah Islam dikembangkan ke seluruh tanah Jawa, bahkan sampai ke Kalimantan Selatan. Penaklukan Sunda Kelapa berakhir tahun 1527 Masehi yang dilakukan oleh gabungan Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fadilah. Majapahit dan Tuban jatuh ke bawah kekuasaan Demak diperkirakan pada tahun 1527 Masehi itu juga. Kepeloporan Kanjeng Sultan Trenggana dalam memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan patut menjadi suri tauladan. Sejak abad ke-14 di bagian paling timur dari ujung timur Jawa terdapat dua kota negara, Penarukan dan Belambangan. Boleh jadi Belambangan itu semula nama telaga di sebelah selatan Pegunungan Dieng, yang kini sesuai dengan kota negaranya dinamakan Banyuwangi. Panamakan di pesisir utara konon suatu bandar yang cukup penting. Dapat dimengerti jika Narendra Agung Islam di Demak Bintoro ingin menyempurnakan itu dengan menduduki ujung timur Jawa. Pasuruan ini pada 1535 Masehi sudah diduduki oleh Wadyabala Demak Bintoro. Jumlah prajurit dan kapal perang yang luar biasa besarnya seperti yang diberitakannya. Mustahil kiranya. Menurut Babat, perang di ujung timur Jawa pada 1546 Masehi merupakan peristiwa bersenjata yang terakhir bagi Kanjeng Sultan Demak Bintoro. Dan sesudah 1546 Masehi, Jawa Tengah memang mulai masa kekacauan. Terjadi perang saudara di antara penguasa. Masih juga dapat diakui bahwa ekspedisi ke ujung timur Jawa itu karena suatu hal fatal bagi Kanjeng Sultan Trenggana, sehingga ia meninggal dalam pabaratan atau tidak lama sesudah itu. Dengan ia berakhirlah upaya perluasan kekuasaan pusat keislaman baru di Jawa Tengah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Kerajaan Demak pada saat kepemimpinan Sultan Trenggana memang betul-betul mengalami masa perluasan ajaran agama Islam. Hal ini terlihat ketika mampu menampakkan nilai-nilai Islam di Belambangan. Seperti yang telah diketahui bahwa Belambangan merupakan wilayah yang sulit untuk ditaklukkan dan bukan beragama Islam. Perluasan kekuasaan wilayah-wilayah Islam. Sultan Trenggana adalah Sultan Demak yang ketiga, merupakan putra mahkota dari Sultan Fatah. Sultan Trenggana diangkat sebagai Raja Islam dalam usia 38 tahun dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar ketiga dan berdaulat penuh pada tahun 1521 Masehi. Ini terjadi setelah Syahidina Pati Unus dalam peperangan melawan Portugis di Malaka pada tahun 1521. Setelah diangkat menjadi sultan, beliau memperluas wilayah kerajaan Islam Demak ke barat dan timur, hingga menaklukkan sisa kekuasaan Majapahit, yang paling akhir pada tahun 1527 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Demak mencapai masa kejayaan. Sultan Trenggana berusaha memperluas daerah kekuasaannya hingga ke daerah Jawa Barat. Pada tahun 1522 Masehi, Kerajaan Demak mengirim pasukannya ke Jawa Barat
di bawah pimpinan Fathahillah. Daerah-daerah yang berasal dikuasainya antara lain Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Penguasaan terhadap daerah ini bertujuan untuk menggagalkan hubungan antara Portugis dan kerajaan Pajajaran. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh armada Demak, pimpinan Fathahillah. Dalam usaha memperluas kekuasaannya ke Jawa Timur, Sultan Trenggana memimpin sendiri pasukannya. Satu persatu daerah Jawa Timur berhasil dikuasai, seperti Madiun, Gresik, Tuban, dan Malang. Akan tetapi ketika menyerang Pasuruan, Sultan Trenggana gugur. Usahanya untuk memasukkan kota pelabuhan yang kafir itu ke wilayahnya dengan kekeras ternyata gagal. Dengan demikian, maka Sultan Trenggana berkuasa selama 25 tahun. Dalam masa pemerintahannya, Sultan Trenggana semakin berdiri tegak kerajaan Islam Demak. Wilayah kekuasaannya mencakup hampir seluruh tanah Jawa, kecuali Belambangan yang berada di Jawa Timur Jawa dan Pajajaran Jawa Barat. Mencakup Banten dan Sunda Kelapa yang telah mengadakan kerjasama dengan Portugis. Trenggana pernah menyerang Panarukan, Situbondo yang saat itu dikuasai Belambangan. Sunan Gunung Jati membantu dengan mengirimkan gabungan prajurit Cirebon, Banten, dan Jayakarta sebanyak 7.000 orang yang dipimpin Fathahillah. Mendes Pinto bersama 40 orang temannya saat itu ikut serta dalam pasukan Banten. Pasukan Demak sudah mengepung Panarukan selama 3 bulan tapi belum juga dapat merebut kota itu. Menjelang akhir puncak kepemimpinan beliau, Sultan Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Di bawah Sultan Trenggana, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya, seperti merebut Cirebon, Banten, dan Sunda Kelapa dari Pajajaran, serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana. Tuban, Surabaya, dan Pasuruan, Malang, dan Belambangan. Kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa, dan juga berhasil membebaskan daerah tersebut dari cengkraman kerajaan Syiwo Budo, Pajajaran, dan Katolik Portugis pada tahun 1527. Sedangkan kerajaan Syiwo Budo Belambangan ketika hampir saja ditaklukkan pada tahun 1546. Panglima Perang Demak waktu itu adalah Fathahillah, pemuda asal Pasai, yang juga menjadi menantu Sultan Trenggana. Sultan Trenggana meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan dan kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto. Pada tahun 1528, Sultan Trenggana berhasil menaklukkan Wirasari dan juga Tuban dalam tahun yang sama. Penaklukan kemudian dilanjutkan atas Gegelang atau Gelang-Gelang, Madangkungon, Surabaya, Pasuruan. Hampir sebagai besar penyerangan terhadap daerah-daerah tersebut dipimpin oleh Sultan Trenggana sendiri. Antara tahun 1541 Masehi sampai 1542, kerajaan Islam Demak menaklukkan Lamongan, Blitar, dan Wonosobo, Mojogung, dan Jombang. Gunung Agung yang menjadi sia-sia pelarian Majapahit direbut pada tahun 1543. Kemudian, kerajaan Senguru di Malang yang pernah menyerang Giri Kadaton dikalahkan tahun 1545. Ketika Portugis hendak memperluas wilayah jajahannya terhadap wilayah kerajaan Islam Demak yang lain, Sultan Trenggana memerintahkan Fathahillah untuk segera menyerang Portugis. Awalnya Fathahillah menghimpun pasukan tambahan di Cirebon, lalu menduduki Banten pada tahun 1526 Masehi.
Sultan Trenggana wafat atau mangkat ditemukan dalam catatan seorang Portugis bernama Fernandes Mendes Pinto. Beliau hidup sampai tahun 1546 Masehi dan meninggal pada usia 63 tahun. Dengan demikian, masa pemerintahan Sultan Trenggana mencapai 25 tahun, suatu rentan masa pemerintahan Islam yang sangat lama. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pada masa kepemimpinan Sultan Trenggana banyak melakukan ekspansi wilayah yang bertujuan untuk memperluas kekuasaan Islam dan berusaha untuk juga mengislamisasikan masyarakat yang berada di bawah wilayah kekuasaannya. Dan dengan bantuan para pengikut-pengikutnya yang dapat dipercaya dan siap mengabadikan diri untuk maka masa kejayaan semakin memuncak pada masa kepemimpinan Sultan Trenggana. Kebijakan-kebijakan Sultan Trenggana. Yang pertama, menguasai dan melakukan Islamisasi. Hubungan Demak dan Kadipaten Jepara berlangsung dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Sementara itu, Trenggana sendiri berhasil menaklukkan sisa-sisa keraton Mataram Hadiningrat, Kuna di pedalaman Jawa Tengah dan juga Singasari Jawa Timur bagian selatan. Pasuruan dan Panarukan dapat bertambah, sedangkan Blambangan menjadi bagian dari Keraton Bali yang tetap hidup. Nama pejabat yang berkali-kali disebut di sejarah Jepara ialah Kanjeng Adipati Yunus. Kakek Kanjeng Adipati Yunus ini kelas buruh dari Kalimantan Barat Daya. Dari sana ia pergi ke Malaka untuk mengadu untung dengan bekal keninggaraan yang amat sedikit dan uang yang lebih sedikit lagi. Anaknya yang lahir di Malaka di tahun-tahun kemudian berhasil meraih kekayaan besar dalam perdagangan di Jawa. Akhirnya ia tinggal di Jepara. Pada sekitar 1470 Masehi, buruh yang kaya raya pun berkuasa mutlak di kota pelabuhan itu. Seorang saudara laki-lakinya, Pati Orop, dijadikan pejabat di Tidunang. Lepara pada waktu itu belum berarti berpenduduk 90-100 orang. Pejabat baru ini dapat menarik banyak orang dan berhasil juga memperluas telatah kekuasaannya sampai ke seberang laut, sampai ke Bangka dan tempat-tempat di pesisir Kalimantan. Rupanya ia memiliki banyak kapal jung. Meskipun begitu, ia masih juga mengakui Sultan Demak Bintoro sebagai atasannya. Ia dapat memperis istri saudara perempuannya, Pati Morob dari Rembung yang masih kerabatnya juga. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kepemimpinan Sultan Trenggana pada masa itu memang betul-betul melakukan penyebaran agama Islam, karena ia selalu melakukan dakwah Islam di setiap tanah yang sudah ditaklukkan oleh kerajaan Demak tersebut. Ia bukan hanya sekedar menaklukkan lalu membiarkan daerah tersebut tetap memeluk agama yang sudah dianut, melainkan ia juga mengajak masyarakat tersebut untuk memeluk ajaran agama Islam. Yang kedua, membendung perluasan wilayah kekuasaan Portugis. Sementara itu, pada tahun 1511 Masehi, Malaka direbut oleh Raja Muda Portugis, Alfonso Albuquerque. Prastawa itu menurut Pires menyalakan semangat perang. Oleh karena kini perang akan dilancarkan melawan orang, Kanjeng Adipati Yunus menghubungi Kanjeng Sultan Muhammad Shah dari Malaka yang tinggal gelanggangan Colong Payu dari orang Portugis. Agaknya ia telah meminang salah seorang putri Kanjeng Sultan Mahmud Shah melalui pernikahan dengan putri seorang sultan. Anak ini menjadi seorang yang sangat disegani. Sekitar pergantian tahun 1512, dilaksanakanlah serangan terhadap Malaka yang berakhir dengan hancurnya armada laut dari Jawa.
Dari seluruh Angkatan Laut Gabungan, bandar-bandar Jawa Tengah dan Palembang yang kembali hanya 10 kapal jago dan 10 kapal barang. Kanjeng Adipati Yunus memerintahkan supaya sebuah kapal perang Jung besar berlapis baja yang sebenarnya dapat diselamatkannya didamparkan di pesisir Jepara dan dibiarkan di situ sebagai kenang-kenangan akan perang yang dilancarkannya terhadap bangsa yang paling gegabah berani di dunia. Kanjeng Adipati Yunus dari Jepara adalah pejabat penting dalam sejarah Jawa. Pangeran Sabrangrol itu ialah Adipati Jepara yang diberi nama Kanjeng Adipati Yunus. Yang ketiga, kesenian sebagai daya tarik Islam. Bagian-bagian penting peradaban Jawa Islam yang sekarang seperti wayang orang, wayang topeng, gamelan, tembang macapat, dan pembuatan keris kelihatannya sejak abad ke-17 oleh Hikayat Jawa dipandang sebagai hasil penemuan para wali yang hidup sezaman dengan Kesultanan Demak. Kesenian tersebut telah mendapat kedudukan penting dalam peradaban Jawa sebelum Islam, kemungkinan berhubungan dengan ibadah. Pada waktu itu abad ke-15 dan ke-16 di kebanyakan daerah Jawa tata cara kafir harus diganti dengan upacara keagamaan Islam. Seni seperti wayang dan gamelan itu telah kehilangan sifat sakralnya. Sifatnya lalu menjadi sekuler. Perkembangan sastra Jawa yang pada waktu itu dikatakan modern juga mendapat pengaruh dari proses sekularisasi karya-karya sastra yang dahulu keramat dan sejarah suci dari zaman kuno. Peradaban pesisir yang berpusat di bandar-bandar pantai utara dan pantai timur Jaya mungkin pada mulanya pada abad ke-15 tidak semata-mata bersifat Islam, tetapi kejayaan pada abad ke-16 dan ke-17 dengan jelas menunjukkan hubungan dengan meluasnya agama Islam. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Rahayu, Rahayu, Rahayu.